Bab 3933. Mengadu diri sendiri. Saat ini, naga leluhur agung benar-benar menangis. Tuan Naga, betapa salahnya aku. Naga leluhur agung menyetujui permintaan Qin Chen begitu saja karena ia berasumsi Qin Chen tak akan bisa membatasinya. Bahkan sebelum mereka menandatangani kontrak jiwa, ia tetap meyakini hal yang sama. Bagaimanapun, ia adalah makhluk primordial. Naga leluhur agung. Leluhur paling primitif dari seluruh ras naga di alam semesta. Sekalipun jiwanya terkurung dalam bola naga, manusia biasa tak bisa memperlakukannya setara. Dan Qin Chen hanya bisa menerimanya ke dalam tubuhnya. Tapi sekarang, naga leluhur agung benar-benar menangis. Ia terlalu percaya diri. Dan itu telah menghancurkan dirinya sendiri. Pohon leluhur iblis. Dikombinasikan dengan dunia kecil. Kedua faktor ini benar-benar telah menjebaknya. Bagaimana kabarmu, leluhur primordial senior? Bukankah tempat ini cukup bagus? Qin Chen tersenyum pada naga leluhur primordial. Sejak naga leluhur primordial memasuki cakram giok penciptaan, Qin Chen dapat dengan jelas merasakan efek supresifnya yang kuat pada ruang jiwa naga leluhur primordial. Cakram giok penciptaan adalah dunia kecil yang dikendalikan oleh Qin Chen, tempat semua hukum diatur. Awalnya, Qin Chen khawatir cakram giok tidak akan mampu menekan naga leluhur primordial. Tetapi sekarang, dengan pohon iblis Myriad Words dan cakram giok, Qin Chen punya banyak waktu untuk bereaksi bahkan jika naga leluhur primordial benar-benar berniat membuat masalah. Tidak buruk, kata naga leluhur primordial sambil tersenyum. Jika Qin Chen bisa melihat pemandangan di ruang jiwanya, dia akan melihat bahwa senyum naga leluhur primordial bahkan lebih buruk daripada air mata. Naga leluhur primordial juga dengan cermat mengamati cakram giok penciptaan Qin Chen. Melihat ini, dia diam-diam dipenuhi rasa kagum. Dunia kecil ini luar biasa sempurna. Telah membentuk ranah hukum yang unik. Lebih jauh lagi, pohon itu dipenuhi dengan kekuatan waktu yang dahsyat dan memiliki ladang obat yang luas. Di samping pohon iblis Myriad Words, di dekatnya berdiri sebuah pohon yang memancarkan aura dao surgawi, melengkapinya dengan indah. Pohon macam apa ini? Buahnya ternyata mengandung kekuatan dao surgawi. Naga leluhur primordial tercengang. Asal-usul pohon ini tak diragukan lagi luar biasa. Pohon ini disebut pohon ilahi dao surgawi. Salah satu dari 10 sumber dao di alam surgawi. Leluhur primordial senior. Apa kau tidak tahu tentang itu? Qin Chen mengerutkan kening. Bagaimana mungkin naga leluhur primordial belum pernah mendengar tentang pohon ilahi dao surgawi? 10 sumber dao agung surga. Kau benar-benar sombong, seru naga leluhur primordial terkejut. Namun, pohon ini memang luar biasa. Mengandung prinsip-prinsip sumber dao yang tak terbatas. Itu pasti harta karun yang diciptakan setelah zamanku. Naga leluhur primordial menggelengkan kepalanya dan berkata dengan bangga. Aku adalah makhluk primordial. Makhluk kuat yang menciptakan alam semesta. Tentu saja, aku tidak akan peduli dengan hal seperti 10 sumber dao agung. Bos, apa-apaan ini? Masalah besar. Saat itu, dua suara tidak senang terdengar. Little Yi dan Little Fire tiba bersama rekan-rekan serangga pemurni api dan semut pemakan udara. Mereka memandang bola naga hitam yang tergantung dengan jijik. Makhluk primordial. Bos, dari mana kau mendapatkan orang sombong ini? Manik hitam yang belum dimurnikan. Apa hebatnya? Little Yi dan Little Fire mengelilingi bola naga hitam itu, mengamatinya. Siapa yang berani berbicara seperti itu kepada Tuan Naga? Aku sangat marah. Ketika naga primordial mendengar ini, ia meledak. Sial. Dengan statusnya, ia benar-benar dibenci seperti itu. Bagaimana mungkin ia menoleransi ini? Ia menatap semut pemakan udara dan serangga pemurni api dengan tatapan tak senang. Melihat segerombolan serangga hitam, matanya terbelalak lebar. His, serangga roh Hongmeng. Mata naga leluhur agung dipenuhi keterkejutan. Serangga roh Hongmeng, jantung Qin Chen berdebar kencang. Bukankah Xiao Yi dan Xiao Huo adalah serangga roh eksotis dari benua Tianwu? Dari mana serangga roh Hongmeng ini mendapatkan nama mereka? Naga leluhur Hong Huang senior. Apakah kau kenal Xiao Yi dan Xiao Huo? Tanya Qin Chen ragu. Mereka seharusnya serangga roh Hongmeng yang kau besarkan, kan? Kau punya banyak barang bagus, kan? Namun, garis keturunan mereka tidak murni.
Mereka seharusnya keturunan serangga roh Hongmeng. Bahkan di masa muda mereka, leluhurmu tidak akan berani bersikap begitu arogan di hadapanku. Leluhurmu. Naga leluhur agung itu menenangkan diri dan berbicara dengan bangga. Tetapi kilatan aneh masih terpancar di matanya. Sialan. Aku benci orang-orang sok itu. Bos, aku tak bisa menahannya. Orang ini sepertinya tidak tahu siapa bosnya di sini. Xiao Huo, ayo kita beri dia pelajaran. Xiao Yi berkata kepada Xiao Huo, dan segera memimpin semut pemakan udara dan serangga pemurni api yang tak terhitung jumlahnya untuk segera mengepung bola naga hitam itu dan mulai menggigitnya. Namun, bola naga hitam milik naga leluhur agung yang sunyi itu tentu saja di luar kemampuan Xiao Yi dan Xiao Huo untuk menggigitnya. Setelah gigitan yang lama, mereka tidak dapat melukai apapun. Hahaha. Sekelompok serangga kecil. Kalian ingin melahap kakek kalian. Naga leluhur. Kalian tidak tahu tempat. Naga leluhur agung yang sunyi tertawa terbahak-bahak. Dengan gemuruh, gelombang energi naga menyapu keluar dari ruang jiwanya, menghempaskan Xiao Yi, Xiao Huo, dan yang lainnya ke tanah. Sialan. Kenapa orang ini seperti batu di dalam lubang? Bau dan keras. Xiao Yi dan Xiao Huo menatap naga leluhur agung yang terpencil dengan tak percaya. Mereka tentu saja bisa merasakan kekuatan luar biasa naga leluhur agung yang terpencil. Sekelompok serangga kecil, siapa yang kau marahi? Jika naga leluhur agung bisa keluar sekarang, ia pasti akan gemetar karena marah. Dengan statusnya ini, kapan ia pernah dimarahi seperti ini sebelumnya? Aku yang memarahimu. Lalu kenapa? Kalau kau punya nyali, keluarlah dan ayo bertarung. Kita semua melawanmu. 1 lawan 1. Apa gunanya bersembunyi di cangkangmu? Kata semut kecil itu dengan nada menghina, sambil mengerucutkan bibirnya. Kau menyombongkan diri seperti harimau, tapi kau terlihat seperti orang bodoh. Naga leluhur agung hampir gila. Kapan ia pernah dipermalukan seperti ini? Bahkan di zaman kuno, para master tingkat atas akan memperlakukannya dengan hormat. Jika leluhur tua ini tidak bisa keluar untuk sementara waktu, aku pasti akan memberitahumu mengapa bunganya begitu merah. Sekelompok serangga menantangku. Seorang leluhur tua. 1 lawan 1. Kau tahu apa itu pertarungan 1 lawan 1? Naga leluhur agung sangat marah. Cek, tidak bisa keluar untuk sementara waktu. Kurasa kau takut pada kami, kan? Kau bersembunyi di dalam cangkang kura-kura. Dan kau masih sangat sombong. Aku benar-benar tidak mengerti. Dragon Ball. Ini Dragon Ball bawaan leluhurku. Dan kau masih di dalam cangkang kura-kura. Apa yang kau tahu? Naga leluhur agung meraung. Bola naga. Kau berpura-pura jadi apa? Ini yang kusebut bola naga. Bos, Little Yi menatap Qin Chen. Dari mana kau mendapatkan benda ini? Kau berpura-pura menjadi leluhur naga. Kurasa itu lebih seperti cacing. Tidak. Memanggilnya cacing sama saja memberinya muka. Kita tidak ingin sampah seperti itu di dunia serangga. Orang ini semut. Lalat capung. Little Yi dan Little Fire mengangguk berulang kali. Jika naga leluhur agung memiliki tubuh fisik, dia pasti akan marah besar dan muntah darah saat itu juga. Naga leluhur agung yang bermartabat itu sebenarnya disebut sesuatu. Semut, lalat capung. Ini, hati orang-orang telah berubah. Bab 3934 membuktikan ketidakbersalahannya. Qin Chen tak kuasa menahan tawa melihat adegan ini. Ia bertanya-tanya apakah naga leluhur primordial yang terperangkap dalam bola naga ini akan menjadi gila. Semut kecil. Api kecil. Orang ini adalah naga leluhur primordial dari alam rahasia ini. Makhluk dari masa lalu. Bersikaplah sopan padanya. Dan jangan terus memanggilnya bajingan atau semacamnya. Kata Qin Chen. Menahan tawa. Baiklah. Karena kau sudah bertanya, kami akan menghormatimu. Tapi Xiao Huo dan aku sama sekali tidak percaya makhluk ini adalah sejenis naga leluhur. Xiao Ling mungkin juga tidak akan setuju. Mulai sekarang, kami akan memanggilnya naga kecil saja. Tapi ini murni demi dirimu. Petik 2. Kata semut kecil. Berkacak pinggang. Tampak enggan. Naga kecil. Qin Chen tak kuasa menahan tawa. Ia sudah bisa membayangkan ekspresi naga leluhur primordial saat ini. Ia pasti merasa lebih buruk daripada kematian. Aku akan membawamu keluar dari sini dulu. Semut kecil.
Api kecil. Bawa naga leluhur primordial senior, tidak. Bawa naga leluhur kecil dulu untuk membiasakan diri dengan daerah ini. Kata Qin Chen, tak kuasa menahan tawa. Tidak. Terima kasih. Bocah manusia. Aku tidak ingin orang-orang bodoh ini menuntunku. Kau, ajak aku berkeliling saja. Kata naga leluhur primordial kepada naga kecil itu. Kami terlalu malas untuk melayanimu. Kata Xiao Yi dan Xiao Huo dengan nada meremehkan. Naga leluhur primordial, yang mendidih karena amarah, berkata kepada naga kecil itu, cepat ajak aku berkeliling. Ia menahan amarahnya di dalam ruang jiwanya sambil berbicara, menggertakkan giginya. Aku akan tahan. Aku akan tahan. Sekelompok serangga kecil, aku murah hati dan tidak akan peduli dengan mereka. Aku akan tahan. Aku benar-benar tidak tahan. Naga leluhur primordial sangat marah. Dengan desiran, roh Qin Chen meninggalkan cakram giok penciptaan Qian Kun dan kembali ke tubuhnya. Melihat Qin Chen pergi, Xiao Yi menatap naga kuno dari dunia sunyi agung yang ditunjukkan oleh naga merah cakar raksasa Netherworld. Lalu berbisik kepada cacing pemurni api. Xiao Huo, orang ini benar-benar hebat. Dengarkan aku mulai sekarang. Jangan permalukan dia di depannya. Kalau tidak status kita di dunia bos akan rendah. Oke. Ini adikku yang sedang mengajarimu cara berperilaku sebagai serangga. Kembalilah dan panggil kakak cacing Sunling untuk ikut. Kakak tidur seharian dan bahkan tidak tahu bagaimana cara berebut dukungan di depan bos. Jika dia terus seperti ini, kita semua akan dibuang ke istana dingin. Xiao Yi. Menurutmu apakah orang ini benar-benar naga kuno dari dunia sunyi agung? Kata Xiao Huo dengan bodoh. Siapa yang peduli dia benar atau tidak? Xiao Yi berkacak pinggang. Di sini. Seekor naga harus melingkar. Dan seekor harimau harus berbaring. Kita ini para tetua. Tahukah kau? Begini. Kita sudah lama memarahinya. Tetapi bos tidak berbuat banyak untuk menghentikannya. Jelas sekali bos tidak. Senang, aku tidak tahan dia menyombongkan diri di depan bos. Baiklah, aku akan tetap mendengarkanmu, kata Xiao Huo. Baiklah, kita harus bekerja sama. Kita tidak boleh membiarkan pendatang baru mengakali kita. Xiao Yi mengecap bibirnya. Orang ini benar-benar tangguh. Di luar danau jiwa, Qin Chen sudah bisa merasakan banyak tatapan tidak bersahabat dari sekelilingnya. Danau jiwa ini tidak bisa direbut kembali sampai kita mendapatkan cakram giok kekacauan. Ayo kita pergi dari sini dulu. Qin Chen bahkan tidak melihat sekeliling. Dia bergerak, siap untuk pergi. Kau terburu-buru pergi. Apa kau merasa bersalah? Namun, saat Qin Chen bergerak, beberapa orang menghalangi jalannya. Orang-orang ini adalah orang-orang kuat yang juga telah memancing di danau jiwa. Pemimpinnya adalah seorang penguasa bumi dari klan iblis. Ia menatap Qin Chen sambil tersenyum. Matanya menyala-nyala. Setelah menghalangi Qin Chen, suasana menjadi sangat tegang. Apa maksudmu, Tuan? Qin Chen mengerutkan kening. Ia juga menyadari bahwa, selain ahli iblis itu, para master dari ras lain perlahan mendekat. Haha, tidak ada yang serius. Akulah yang mulia bumi awan hitam, anggota klan iblis Yin. Aku tidak sengaja ingin menjadi musuhmu. Namun, belum lama ini, klan iblis Yin-ku kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Kata yang mulia bumi awan hitam, menatap Qin Chen dengan sinis. Apa urusanku jika klan iblis Yin-mu kehilangan sesuatu? Qin Chen mencibir. Yang mulia bumi awan hitam terkekeh sinis dan berkata, beberapa waktu lalu, seorang anggota klan naga sejati diam-diam menyusup ke klan iblis Yin kami dan mencuri harta kami. Meskipun ahli klan naga sejati ini menyembunyikan identitas aslinya, sosok, aura, dan penampilannya tetap tak terbantahkan. Sejak aku melihatmu, aku selalu merasa punggungmu sangat familiar. Sekarang aku ingat, kaulah anggota klan naga sejati yang menyusup ke klan iblis Yin kami. Kata-kata yang mulia bumi awan hitam mengundang tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya. Tetapi Qin Chen, di sisi lain, tetap tenang dan kalem. Aku belum pernah ke klan iblis Yin-mu. Jadi bagaimana mungkin aku masuk? Ekspresi dingin Qin Chen kini telah mereda. Menampakkan seringai tipis saat ia berbicara dengan tenang. Tentu saja kau tidak akan mengakuinya. Tapi aku sudah memastikan bahwa kau adalah ahli klan naga sejati yang menyusup ke klan iblis Yin kami. Apa aku akan menuduhmu tanpa alasan?
Tanya Yang Mulia Bumi Awan Hitam dengan nada sinis. Sepertinya kau bertekad untuk menuduhku hari ini, kata Qin Chen. Matanya menyipit. Hei, karena kita semua telah datang ke danau jiwa ini, kita ditakdirkan untuk bertemu. Mengapa begitu tegang? Saat itu, sebuah suara bergema. Seorang ahli klan hantu di belakang Yang Mulia Bumi Awan Hitam melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Qin Chen tak kuasa menahan senyum melihat seorang anggota klan hantu mencoba menengahi. Ia sama sekali tidak marah. Taktik picik seperti itu tak tertandingi oleh matanya yang tajam. Qin Chen ingin tahu apa yang sedang direncanakan orang-orang ini. Pakar klan hantu kemudian memberikan nasihat. Mengapa kita semua begitu tegang di harta karun ilahi segudang ini? Manusia dan iblis bisa bersatu demi harta karun. Apalagi klan naga sejati. Tidak perlu ada kekerasan seperti itu. Yang Mulia Hantu Yin Feng ada benarnya. Tetapi sekarang Yang Mulia Bumi Awan Hitam telah mengungkapkan bahwa harta karun klan Iblis Yin telah dicuri oleh naga sejati. Jika kita membiarkan orang ini pergi, aku khawatir Yang Mulia Bumi Awan Hitam akan kesulitan menjelaskan dirinya sendiri ketika dia kembali. Kata Yang Mulia lainnya, itu benar. Yang Mulia Hantu Yin Feng mengerutkan kening. Orang-orang ini sama sekali tidak malu ketika mereka menyanyikan sebuah aksi ganda, dan wajah mereka sama sekali tidak merah. Kemudian mereka mendengar Yang Mulia Hantu Yin Feng mengerutkan kening dan berkata, sekarang teman dari klan naga sejati ini mengatakan bahwa dia belum pernah ke klan Iblis Yin. Tetapi Hei Yun Dizun mengatakan bahwa harta karun klannya telah dicuri oleh teman dari klan naga sejati di depannya ini. Bagaimanapun kau mengatakannya, masalah ini ada alasannya. Bagaimana kalau begini? Yang Mulia Hantu Yin Feng berkata kepada Hei Yun Dizun. Barang bagus seperti harta karun mulia. Orang biasa tidak akan mengambilnya begitu saja setelah mencurinya. Kurasa harta karun itu masih ada di sana. Selama teman dari klan naga sejati ini menunjukkan ruang penyimpanannya kepada Hei Yun Dizun. Jika memang benar tidak ada harta karun mulia di dalamnya, berarti Hei Yun Dizun mungkin salah lihat. Mintalah maaf kepada teman dari klan naga sejati ini dan biarkan dia pergi. Bagaimana? Bab 3935 apakah babak ganda sudah berakhir? Yang Mulia Awan Gelap Bumi mendengus dingin dan berkata, demi semua teman yang hadir, dengan berat hati aku menyetujui solusi ini. Yang Mulia Angin Hantu menghela napas lega dan menoleh ke Qin Chen, berkata, teman klan naga sejati, karena Yang Mulia Awan Gelap Bumi telah setuju. Mengapa kau tidak membiarkan Yang Mulia Awan Gelap Bumi melihat ruang penyimpananmu? Dengan begitu banyak dari kita di sini yang mengawasi. Jika Yang Mulia Awan Gelap Bumi gagal menemukan harta karun klannya, kami tentu akan mencari keadilan untukmu. Bagaimana menurutmu, teman? Ini juga akan membuktikan bahwa kau tidak bersalah. Bagaimana menurutmu? Yang Mulia Angin Hantu berkata kepada Yang Mulia lain yang hadir. Di belakang Qin Chen. Yang Mulia lainnya di Danau Jiwa menyipitkan mata dan tetap diam. Pikiran mereka tak terlihat. Hanya cibiran di bibir mereka. Namun, beberapa Yang Mulia di sekitar Yang Mulia Awan Gelap Bumi angkat bicara. Menyetujui gagasan ini. Teman, dengan semua orang yang menonton, kau tak perlu khawatir tentang Yang Mulia Bumi Awan Gelap yang menginginkan harta karun di ruang penyimpananmu. Ini adalah cara yang paling tepat. Yang Mulia Angin Hantu menasihati Qin Chen sambil tersenyum. Apakah aksi gandanya sudah selesai? Bagus sekali. Tepuk. 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 Qin Chen tersenyum dan bertepuk tangan. Jika sudah selesai, kalian semua boleh minggir. Aku sudah selesai menonton pertunjukan. Dan saatnya untuk pergi. Kau, wajah Yang Mulia Hantu Yin Feng tiba-tiba berubah muram. Teman, aku membantumu. Wajah Yang Mulia Bumi Hei Yun juga berubah muram. Adapun para Yang Mulia lainnya di sekitar Danau Jiwa yang melihat ke sini, mereka juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka tentu tahu apa yang dilakukan klan Iblis Yin dan Yang Mulia Hantu Yin Feng. Gagasan mencuri harta karun adalah sesuatu yang tidak akan dipercayai oleh orang bodoh manapun. Itu jelas merupakan upaya untuk menjebak klan naga sejati. Namun, mereka tidak menyangka Qin Chen akan mengatakan kata-kata tegas seperti itu. Dia benar-benar tidak takut menyinggung klan Iblis Yin. Teman-teman, Yang Mulia Hantu Yin Feng ingin mengatakan sesuatu. Tetapi Qin Chen melambaikan tangannya, menghentikannya. Ia tersenyum. Senyum tenang namun dingin.
Ia melirik malas ke arah Yang Mulia Bumi Heiyun dan yang lainnya. Lalu berkata perlahan, "Apa yang ingin kalian lakukan?" Tanda tanya. "Aku tahu. Aku memberimu dua pilihan sekarang. Segera pergi dari sini. Atau aku akan membunuh kalian dengan tanganku sendiri dan memenggal kepala kalian. Mana yang kalian pilih?" Kata-kata Qin Chen mengejutkan semua orang di sekitarnya. Bukankah itu terlalu mendominasi dan arogan? Bahkan beberapa Yang Mulia Bumi yang hadir mengerutkan kening. Meskipun mereka tidak menyukai Yang Mulia Bumi Heiyun, mereka semua tahu bahwa Yang Mulia Bumi Heiyun adalah Yang Mulia Bumi dari klan Iblis Yin. Dalam hal status dan kekuatan, hanya sedikit yang bisa menandinginya. Dia jelas seorang raksasa. Terlebih lagi, meskipun Yang Mulia Hantu Yin Feng lebih lemah dari Yang Mulia Bumi Heiyun, dia juga bukan sosok biasa. Bagi Yang Mulia lainnya yang hadir, baik itu Yang Mulia Hantu Yin Feng maupun Yang Mulia Bumi Heiyun, mereka tidak mudah diganggu. Mereka tidak hanya mewakili diri mereka sendiri, tetapi juga klan kuat di belakang mereka. Meskipun status klan naga sejati sangat tinggi, mustahil bagi mereka untuk menghadapi klan setinggi klan iblis. Kau tidak tahu bagaimana hidup atau mati." Wajah Heiyun Earth Venerable berubah muram, dan cahaya dingin memancar dari matanya. Ia menyombongkan diri bahwa ia telah memberi Qin Chen cukup muka dan memberi pihak lain jalan keluar, tapi ia tidak menyangka orang ini akan begitu bodoh. "Temanku, Heiyun Earth Venerable telah menyetujui lamaranku. Tetapi kau bersikeras mencari kematianmu sendiri." Yin Feng Ghost Venerable hendak mengatakan sesuatu. Tetapi sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, Qin Chen tiba-tiba mencibir. Boom! Sebelum pihak lain selesai berbicara, Qin Chen sudah menamparnya dengan satu telapak tangan. Lalu, bagaikan kilat, ia mengulurkan tangannya. Raungan. Tiba-tiba, raungan naga yang mengerikan menggema di langit dan bumi. Cakar Qin Chen yang dipenuhi cakar tajam berubah menjadi cakar naga yang menusuk, dan langsung menerjang Yin Feng Ghost Lord. "Nak, apa kau pikir kau tak terkalahkan hanya karena membunuh Ansing Dizun?" Yin Feng Ghost Lord meraung marah, dan tubuhnya tiba-tiba dipenuhi bayangan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan hantu itu berubah menjadi energi hantu yang tak berujung. Dan dari tubuhnya, hembusan angin gelap menyapu dengan dahsyat. Angin gelap yang mengerikan itu bagaikan mengancam akan menyelimuti Qin Chen dan mengikatnya. "Itu angin maut," teriakan iblis. Ini adalah kekuatan magis tertinggi dari Yin Feng Ghost Lord. Begitu terbungkus oleh angin maut teriakan hantu, seluruh jiwa orang itu seperti jatuh ke dunia hantu. Dan langsung jatuh ke dalam kemerosotan tak berujung. Dan seketika berubah menjadi mayat berjalan. Anak dari klan naga sejati ini masih terlalu muda. Kenapa repot-repot melawan pihak lain sekeras itu? Ada begitu banyak orang di pihak lain. Bukankah itu sama saja mencari kematian? Penguasa bumi awan hitam ini dan yang lainnya seharusnya hanya tertarik pada harta karun yang ia dapatkan dari danau jiwa sebelumnya. Apa kau pikir anak ini tidak melihatnya? Hanya saja orang-orang dari klan naga sejati selalu lebih mudah tersinggung dan keras. Banyak diskusi terdengar di sekitar, dan desahan terdengar. Meskipun mereka semua tahu bahwa Qin Chen kuat, tetap saja tidak bijaksana bagi Qin Chen untuk menyinggung begitu banyak master seperti penguasa bumi awan hitam sekaligus. "Hehehe, bocah dari klan naga sejati. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa bertahan melawan angin kematian tangisan iblisku." "Lahap aku." Suara dingin Yang Mulia Hantu Yin Feng bergema di seluruh langit dan bumi. Energi yin yang tak berujung dan angin hantu langsung menyelimuti Qin Chen. Bergerak begitu cepat sehingga Qin Chen tidak punya waktu untuk menghindar. Di dalam angin kematian tangisan iblis ini, bahkan jiwa seorang Earth Venerable yang perkasa akan tenggelam. Kehilangan semua rasa tempatnya dan akhirnya tercabik-cabik. Namun, sebelum suara Ghost Venerable Yin Feng jatuh, pekikan seperti bebek bergema. Saat berikutnya, angin kematian tangisan iblis yang tak berujung langsung menghilang. Semua orang terkejut melihat Qin Chen memancarkan aura naga sejati yang mengerikan. Cakar naganya yang tajam mencengkeram tenggorokan Ghost Venerable Yin Feng, mengangkatnya ke udara. Apa? Yang lain tercengang. Apa yang telah mereka saksikan? Seorang Earth Venerable utama diangkat dalam genggaman Qin Chen dalam sekejap mata. Itu di luar imajinasi terliar mereka. "Nak, lepaskan aku!" teriak Ghost Lord of the Wind ketakutan. Bum bum bum.
Tubuhnya dipenuhi dengan energi hantu, terus-menerus menyerang jiwa Qin Chen. Tetapi Qin Chen tetap tidak tergerak. Jika sebelum memasuki danau jiwa ini, serangan jiwa Ghost Lord, seperti Devil Crying Deathwind, telah memberikan sedikit efek pada Qin Chen. Sekarang, setelah mengilhami Qin Chen dengan kekuatan jiwa naga primordial Ancestral Dragon, jiwanya telah mengalami transformasi drastis. Serangan jiwa Ghost Lord tidak lebih dari sekadar geli bagi Qin Chen. Boom! Gelombang energi naga sejati meledak dari tubuh Qin Chen, membawa aura kacau. Domain spasial, seperti penghalang, memegang Ghost Lord of the Wind dengan erat dalam genggamannya. Dari lengan Qin Chen, Void Mirage Wrist Guard muncul, bersama dengan Evil Commanding Sword Ring dan War Spirit Divine Ring. Energi jahat yang bergolak dan api perang menyapu dirinya. Dengan berkah Void Mirage Wrist Guard, kekuatan jiwa naga yang melonjak langsung menyelimuti Ghost Lord of the Wind. Bab 3936 Iblis menjejakkan kaki. Ah! Teriak penguasa hantu Yin Feng memilukan. Dagingnya benar-benar terbakar. Energi jahat dan energi jiwa naga yang melonjak melahapnya, menyebabkan tubuhnya terkikis. Penguasa bumi awan hitam, selamatkan aku! Teriak penguasa hantu Yin Feng ketakutan. Adegan tragis ini membuat wajah semua orang memucat. Nak, jatuhkan penguasa hantu Yin Feng. Aku mendesakmu untuk tidak membuat kesalahan, kata penguasa bumi awan hitam. Ekspresinya diwarnai ketakutan saat ia dengan tegas menyapa Qin Chen. Jangan membuat kesalahan, cibir Qin Chen. Kalau kau punya nyali, lakukan sendiri. Kau, boom, energi iblis mengepul dari penguasa bumi awan hitam. Aura yang agung. Dari tubuhnya, awan iblis yang mengerikan menyelimuti, seolah-olah menarik seluruh dunia ke dalam tanah iblis. Awan iblis yang bergulung-gulung itu berputar-putar di langit dan bumi yang gelap gulita, menciptakan atmosfer yang menyeramkan. Sangat kuat, ini adalah domain awan iblis milik Yang Mulia Awan Iblis. Di dalam domain ini, kekuatannya dimaksimalkan, sementara yang lain ditekan habis-habisan. Merasakan awan-awan iblis yang tiba-tiba berputar di antara langit dan bumi. Banyak venerable di sekitarnya tergerak. Ekspresi mereka berubah. Yin Feng Ghost Venerable sebelumnya mengikuti jejak Black Cloud Earth Venerable. Bukan hanya karena ia anggota klan iblis Yin, tetapi yang lebih penting, karena kekuatannya yang mengerikan. Sebagai penguasa klan iblis Yin, Black Cloud Earth Venerable sangat kuat, menjulang tinggi seperti raksasa. Sekarang, awan-awan iblis bermekaran di sekitar Black Cloud Earth Venerable, dan cahaya iblis hitam pekat menggantung di atas kepala. Saat darahnya melonjak seperti banjir, Black Cloud Earth Venerable tampak seperti binatang prasejarah, seperti badak raksasa, yang mampu menjungkir balikan gunung-gunung suci dan membajak bumi. Auranya yang mengesankan tak terhentikan. Seperti yang diharapkan dari Black Cloud Earth Venerable yang ganas. Melihat aura ganas Black Cloud Earth Venerable, banyak yang terkagum. Reputasi Black Cloud Earth Venerable saat ini tidak dicapai dengan mengandalkan bakat pembunuh dari klan malam, seperti Dark Walking Earth Venerable. Yang Mulia Awan Hitam Bumi berdiri dengan gagah. Kepalanya menengadah ke langit, kakinya menapak tanah. Ia menatap Qin Chen dan berkata dengan dingin, "Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Lepaskan Yang Mulia Hantu Yin Feng." Qin Chen mencibir Yang Mulia Awan Hitam Bumi, anggota klan Iblis Yin. Apa kau hanya bisa bicara omong kosong? Aku bisa memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau tidak ingin mati, menjauhlah dariku. Atau akulah yang berikutnya. Kau mencari kematian. Mata Yang Mulia Awan Hitam Bumi berkilat dingin. Wajahnya pucat pasi karena marah. Ia berteriak keras, dan sebuah prasasti raksasa muncul dari tubuhnya. Saat prasasti itu membubung ke langit, ia langsung berubah menjadi gunung raksasa. Luar biasa besarnya. Inilah prasasti awan hitam, harta karun kelahiran Yang Mulia Awan Hitam Bumi. Dengan suara ledakan yang keras, prasasti awan hitam melayang di antara awan hitam. Di dalam prasasti itu, sosok-sosok iblis muncul, seolah-olah dewa iblis tinggal di sana. Cincin-cincin iblis muncul satu demi satu di dalam prasasti awan hitam. Dewa Iblis Awan Hitam melihat hantu Dewa Iblis muncul di dalam harta karun kelahiran Yang Mulia Bumi Awan Hitam. Seseorang berseru dengan haru.
Inilah jalur iblis tertinggi dari harta karun kelahiran yang mulia bumi awan hitam. Legenda mengatakan bahwa batu yang digunakan untuk menempa prasasti awan hitam ini pernah diinjak oleh dewa iblis di zaman kuno, sehingga aura iblisnya mampu dengan mudah menekan para prajurit yang mulia bumi. Banyak yang memucat, dewa iblis, pendiri ras iblis, sungguh merupakan makhluk terkuat di alam semesta sejak zaman kuno, mewakili jalur tertinggi ras iblis. Batu apapun yang pernah diinjaknya, di bawah pengaruh aura iblisnya, akan menjadi harta karun tertinggi. Tentu saja, ini hanyalah legenda mengenai penciptaan prasasti awan hitam yang sebenarnya. Tidak ada yang tahu. Itu hanyalah propaganda yang disebarkan oleh klan iblis Yin. Meski begitu, aura yang terpancar dari momen ini cukup untuk membuat semua orang pucat pasi. Nak, bersiaplah untuk mati. Raung yang mulia awan hitam bumi. Prasasti awan hitamnya bagaikan tangan raksasa yang menutupi seluruh dunia. Saat prasasti awan hitam menghantam, ribuan bayangan iblis meraung. Setiap prasasti membawa aura bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya saat menghantam Qin Chen. Artefak berharga milik yang mulia primordial bawaan yang begitu kuat menghantam. Suara gemuruh terus berlanjut, dan kehampaan bergetar. Jika prasasti ini menghantam tempat seperti medan perang Myriad Raches, itu akan cukup untuk menghancurkan seluruh perkemahan. Sangat kuat, melihat prasasti awan hitam milik yang mulia awan hitam bumi menghantam. Banyak orang tergerak dan mundur, menjauh dari yang mulia awan hitam bumi untuk menghindari cedera. Dengan bang yang keras, prasasti awan hitam yang sangat besar menghantam Qin Chen. Tepat saat prasasti awan hitam yang besar hendak menghantam Qin Chen, wus-wus, beberapa yang mulia di belakang yang mulia awan hitam bumi juga bergerak. Mereka muncul di belakang Qin Chen, memancarkan, dan satu demi satu senjata venerable menyerang Qin Chen. Gawat, yang lain tercengang melihat pemandangan ini. Anggota klan iblis Yin ini sungguh hina. Mereka tidak hanya menyerang sendiri, tetapi juga mengirim bawahan mereka sendiri untuk melancarkan serangan diam-diam. Bagaimana mungkin bocah klan naga sejati ini bisa melawan? Para venerable ini sangat cepat dan jelas-jelas siap. Wajah mereka muram, dan mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka, berniat melakukan serangan mendadak dan membunuh Qin Chen. Aduh, orang ini sudah mati. Satu lagi yang mengorbankan nyawanya demi harta karun. Melihat monumen awan hitam milik venerable bumi awan hitam menghantam kepala Qin Chen, dan serangan mendadak dari banyak venerable dari belakang, semua orang yakin Qin Chen akan celaka. Dengan bang, monumen awan hitam terbanting, dan serangan dari banyak venerable mengenai punggung Qin Chen, membuat para venerable yang menyerang bersorak gembira. Semua orang yakin Qin Chen akan celaka, dan mengungkapkan penyesalan yang mendalam. Namun, pada saat ini, keheningan yang mendalam menyelimuti. Saat semua orang menyaksikan pemandangan di depan mereka, mata mereka terbelalak tak percaya. Saat itu, Qin Chen memegang yang mulia hantu Yin Feng di satu tangan sambil mencengkeram prasasti awan hitam dengan erat di tangan lainnya. Prasasti awan hitam yang sangat berat itu dipegang di tangan kiri Qin Chen. Bayangan-bayangan iblis yang bergulung-gulung membombardir Qin Chen, namun tak satu pun mampu menembusnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah serangan para penyerang diam-diam. Banyak senjata yang mulia kini menghantam punggung Qin Chen, tetapi zirah hitam bersisik muncul, menangkis sebagian besar serangan. Terlebih lagi, Qin Chen diselimuti sisik naga, tubuhnya dipenuhi kekuatan naga sejati. Meskipun serangan-serangan menghantam punggungnya, ia bahkan tidak mengerutkan kening, tubuhnya bahkan tidak goyah. Serangan kalian terlalu lemah. Apa kalian belum makan? Qin Chen berbalik, melirik para penyerang diam-diam, dan berkata sambil tersenyum. Para yang mulia yang gembira itu ketakutan setengah mati oleh Qin Chen. Baru kemudian mereka menyadari bahwa senjata venerable mereka sama sekali tidak menembus tubuh Qin Chen, hanya melukai dagingnya. Pertahanan macam apa ini? Semua orang tercengang. Meskipun kekuatan para venerable ini tidak sekuat Black Cloud Earth Venerable, Yin Feng Ghost Venerable, dan Dark Walking Earth Venerable, mereka tetap luar biasa dan cukup kuat untuk menghancurkan Earth Venerable biasa. Tapi sekarang, serangan gabungan mereka semua bahkan tidak mampu menghancurkan pertahanan Qin Chen. Bab 3937 Siapa lagi yang kehilangan harta karun itu?
Ini, beberapa venerabel bumi ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri. Pada saat ini, Qin Chen dengan paksa merebut prasasti awan hitam dari venerabel bumi awan hitam dan mengayunkannya seperti pintu, menghantam para venerabel yang melarikan diri. Dengan bunyi gedebuk, beberapa venerabel tersambar prasasti awan hitam seperti lalat. Darah mereka mengotori tanah hingga merah. Beberapa venerabel langsung terpental, menghantam tanah di samping danau jiwa, meninggalkan jejak darah. Kembalilah. Venerabel bumi awan hitam meraung marah. Tubuhnya dipenuhi energi awan iblis. Ia mencoba menarik kembali prasasti awan hitamnya. Dengan suara berdengung, prasasti awan hitam bergetar di tangan Qin Chen. Namun, kekuatan naga sejati dalam diri Qin Chen meletus, dan ia diam-diam mengaktifkan. Dikombinasikan dengan kekuatan pohon iblis dunia segudang, dengan mudah menekan prasasti awan hitam. Mustahil. Venerabel bumi awan hitam ketakutan. Matanya hampir melotot keluar dari kepalanya. Prasasti awan hitam adalah harta karun primordial dan tertingginya. Tidak mungkin orang luar bisa merebutnya kecuali mereka beberapa alam lebih kuat darinya. Namun, Qin Chen di hadapannya jelas tidak sekuat itu dalam hal alam. Bagaimana dia melakukannya? Yang mulia bumi awan hitam merasakan aura mengerikan yang menekan prasasti awan hitamnya, untuk sementara mencegahnya merebutnya kembali. Prasasti ini cukup bagus. Aku akan menerimanya dengan senang hati. Qin Chen mendengus. Prasasti awan hitam memang memiliki beberapa trik. Jika Qin Chen hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tidak akan bisa langsung merebutnya. Kecuali dia mengungkap jalan iblis abisal dan kekuatan kegelapan. Namun, Qin Chen memiliki pohon iblis Myriad Words. Ini adalah pohon leluhur ras iblis. Asal mula ras iblis. Bahkan naga leluhur primordial dapat menekannya dalam kondisi tertentu. Jadi bagaimana mungkin dia tidak mampu menekan prasasti awan hitam belaka? Tentu saja, tubuh fisik Qin Chen sendiri bahkan lebih menarik. Setelah menyerap aura jiwa naga dari naga leluhur primordial, Qin Chen tidak hanya mengalami transformasi, tetapi tubuh naga sejatinya pun dipupuk oleh aura jiwa tersebut. Meskipun ia tidak mencapai terobosan di ranah tersebut, kekuatan fisiknya meningkat. Ras iblis dan iblis terkenal dengan pertahanan fisik mereka. Dan ras naga sejati, sebagai ras iblis paling elit saat itu, tidak diragukan lagi termasuk yang terbaik dalam hal ini. Kini setelah tubuh Qin Chen benar-benar bertransformasi menjadi naga sejati, ditambah dengan teknik pemurnian tubuh yang ia kembangkan, wujud fisiknya langsung mencapai tingkat metamorfosis. Tanpa mengaktifkan zirah ilahi langit cerah, Qin Chen yang hanya mengandalkan sisik hitam dan pertahanan fisiknya sendiri, mampu menahan serangan mendadak para venerabel tersebut. Terima seranganku, Qin Chen mencibir, dan dengan santai menghantamkan prasasti awan hitam ke depan sekuat tenaga. Saat prasasti awan hitam, yang membawa kekuatan tubuh naga sejati, menghantam, jalan bergemuruh, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak di antara langit dan bumi, dan struktur alam semesta bergetar. Saat prasasti itu jatuh, Yang Mulia Bumi Awan Hitam merasakan kekuatan langit runtuh dan bumi terbelah. Berat prasasti awan hitam ini jelas cukup untuk menghancurkan bumi. Bahkan jika prasasti awan hitam ada di tangannya, kekuatan serangan penuhnya pada prasasti awan hitam jauh lebih mengerikan daripada serangan Qin Chen. Prasasti awan hitam Qin Chen seperti auman miliaran naga sungguhan. Akibatnya, jutaan gunung suci kuno ini menekannya. Dibandingkan dengan desakan Yang Mulia Bumi Awan Hitam, itu adalah jenis dominasi yang berbeda. Ia menyerbu seolah-olah dapat menekan dewa kematian dan iblis, dan membuat Yang Mulia Bumi Awan Hitam ketakutan hingga jiwanya terbang. Yang Mulia Bumi Awan Hitam berteriak liar dan memanggil harta karunnya yang paling kuat satu demi satu dalam satu tarikan napas. Segala macam harta, baik yang bersifat defensif maupun tidak, dikerahkan di hadapannya untuk menahan serangan Qin Chen. Dengan ledakan yang keras, bintang-bintang di atas 9 langit berguncang. Di bawah serangan ini, tampaknya bahkan bintang-bintang di langit pun akan hancur. Monumen awan hitam meledak, menghancurkan semua harta karun Black Cloud Earth Venerable dalam satu hantaman. Kekuatan Black Cloud Earth Venerable yang luar biasa, ditambah dengan kekuatan Qin Chen yang tak terhentikan, sungguh mengerikan. Terlebih lagi, Qin Chen telah mengaktifkan Void Mirage Wrist Guard-nya.
meningkatkan kekuatan True Dragon-nya yang unik ke tingkat yang baru. Gemuruh, kekuatan dahsyat itu menghancurkan segalanya. Menghancurkan segalanya. Dengan dentang yang menggema, banyak harta karun Black Cloud Earth Venerable tak mampu menahan hantaman dan terlempar. Beberapa harta karun tingkat rendah hancur berkeping-keping, hancur seketika. Black Cloud Earth Venerable terpental mundur. Tubuhnya terbelah saat ia menyemburkan aliran darah. Wajahnya memucat. Seandainya bukan karena perlindungan dari begitu banyak harta karun, ia pasti sudah menjadi kabut berdarah. Meski begitu, ia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Tulang-tulangnya remuk, tubuh iblisnya runtuh, dan darah iblis berceceran di mana-mana. Sebuah pemandangan penderitaan yang tak tertandingi. Black Cloud Earth Lord ketakutan. Jantungnya berdebar kencang karena ketakutan. Ia tahu ia telah memprovokasi roh jahat. Ia tak berani memikirkannya. Juga tak peduli pada penguasa hantu Yin Feng. Ia berbalik dan melarikan diri. Bertekad untuk melarikan diri. Saat penguasa bumi awan hitam melompat, Qin Chen berubah menjadi naga sejati. Melesat menembus langit. Dengan satu langkah, Qin Chen melompat menembus kehampaan dan langsung muncul di hadapan penguasa bumi awan hitam, menghalangi jalannya. Tuan penguasa bumi awan hitam, kemana perginya gengsimu? Tanya Qin Chen sambil tersenyum santai, menghalangi jalannya. Wajah penguasa bumi awan hitam memucat, dan ia berteriak, "Sahabatku, dengarkan aku." Namun, Qin Chen tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Tatapannya dingin, dan kekuatan naga sejati kembali meletus. Ia mengayunkan prasasti awan hitam di tangannya. Kali ini melepaskan seluruh kekuatan tubuh fisiknya. Energi naga yang mengepul meletus, menyelimuti segalanya. Dan ia melepaskan domain spasial, mengikat sebagian dunia. Wajah penguasa bumi awan hitam memucat saat ia berbalik dan melarikan diri. Bahkan membakar esensinya sendiri untuk mempercepat pelariannya. Namun, terperangkap dalam kurungan spasial Qin Chen. Secepat apapun ia bergerak, ia tak mampu menandingi kecepatan jatuhnya monumen awan hitam. Dengan dentuman keras, saat monumen awan hitam runtuh, penguasa bumi awan hitam meraung melengking, menyaksikan tanpa daya tubuhnya hancur berkeping-keping di bawah bombardir. Puff, di hadapan kerumunan, kecepatan luar biasa monumen awan hitam langsung menghancurkannya menjadi kabut berdarah, tak meninggalkan jejak jasadnya. Sekarang giliranmu. Qin Chen menepis penguasa bumi awan hitam hingga tewas. Lalu tersenyum pada penguasa hantu Yin Feng yang dipegangnya di tangan kanannya. Teman, ayo bicara. Penguasa hantu Yin Feng, yang sudah ketakutan. Matanya terbelalak, meraung ketakutan. Tapi, dengan embusan, Qin Chen tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dengan cakar kanan yang cepat, ia menghancurkan penguasa hantu Yin Feng, menghancurkannya menjadi kabut berdarah. Qin Chen mengumpulkan kabut darah yang berputar-putar, esensi, dan kekuatan lainnya ke dalam cakram giok penciptaan Qian Kun, menggunakannya untuk memelihara pohon iblis Myriad Words dan harta karun lainnya. Pemandangan ini membuat semua orang pucat pasi, dan mereka gemetar saat menatap Qin Chen. Apa yang mereka lihat? Yang mulia bumi awan hitam dari klan iblis Yin dibunuh oleh Qin Chen dalam beberapa pukulan. Dan ia bahkan tewas di tangan artefak berharga yang mulia primordialnya sendiri. Pemandangan ini mengerikan dan terlalu ajaib. Untuk sesaat, semua orang terkesiap. Wajah mereka pucat. Ngomong-ngomong, apakah ada orang lain di klanmu yang kehilangan harta karun yang kucuri? Silakan datang dan cari keadilan, kata Qin Chen dengan senyum polos, mengumpulkan harta karun yang mulia bumi awan hitam dan rekan-rekannya yang berserakan, melihat ke arah tepi Danau Jiwa. Bab 3938 Dunia Kekacauan. Di tepi Danau Jiwa, Qin Chen tersenyum lebar kepada kerumunan. Sikapnya polos dan ramah. Senyumnya cerah dan berseri, memberi kesan seperti anak laki-laki tetangga. Namun, para venerable lainnya merasa bulu kuduk mereka berdiri. Keringat dingin mengucur di punggung mereka, seolah-olah mereka jatuh ke dalam ruang bawah tanah yang dingin. Energi berdarah masih meresap ke Danau Jiwa, dan aura hukum masih terasa, membangkitkan kenangan indah akan pertempuran besar yang terjadi di sana sebelumnya. Venerable bumi awan gelap dari klan Iblis Yin, meskipun bukan venerable bumi puncak, tetap terkenal di antara para venerable bumi, bukan sosok biasa. Namun,
Ia dibantai di sini. Benar-benar dilenyapkan oleh pemuda klan naga sejati di hadapannya ini. Bagaimana mungkin ada yang tidak ngeri? Untuk sesaat, suasana hening total. Haha, jika tidak ada yang kehilangan harta mereka, maka aku akan pergi. Kata Qin Chen dengan tenang. Melihat tidak ada yang berbicara, ia menghilang dengan sekejap tangan. Baru setelah Qin Chen pergi, para venerabel di Danau Jiwa menghela napas lega. Mereka bertukar pandang. Mata mereka dipenuhi ketakutan yang tak berujung. Dia membunuh penguasa bumi awan hitam dari klan iblis Yin hanya dengan satu prasasti batu. Apa semua anggota klan naga sejati sebegitu bejatnya? Kuat. Luar biasa kuat. Kekuatan orang ini mungkin telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Penguasa bumi awan hitam dan penguasa hantu angin Yin itu, yang begitu puas diri, merancang rencana untuk menjebak anggota naga sejati itu. Aku khawatir mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang mencari kematian. Banyak yang berbisik, tetapi tidak banyak kesedihan, hanya rasa bangga. Klan iblis selalu sangat arogan. Pada akhirnya, karena anggota klan naga sejati telah mengambil barang berharga dari Danau Jiwa, mereka menjadi sasaran. Jika ada di antara mereka yang mendapatkan harta karun, mereka juga akan menjadi sasaran penguasa bumi awan hitam dan kelompoknya. Karena itu, tidak ada yang bersimpati kepada penguasa bumi awan hitam dan kelompoknya. Namun, mereka juga sangat menyadari bahwa venerabel bumi awan hitam memegang posisi penting dalam klan iblis Yin. Jika kabar kematiannya tersebar, klan naga sejati kemungkinan akan menghadapi banyak masalah. Namun, ini di luar jangkauan mereka. Para venerabel danau jiwa yang tersisa menenangkan diri dan kembali ke tepi danau, mulai memancing. Qin Chen telah menangkap harta karun yang tak terjelaskan menggunakan udang karang dari galaksi Nether. Jika mereka melakukan hal yang sama, mungkin mereka juga bisa menemukan sesuatu yang serupa. Jadi, banyak venerabel di sini mengeluarkan harta terbaik mereka, berbagai harta, dan mencoba menggunakan rantai hukum ilahi untuk mengirimnya ke Danau Jiwa, berharap mereka akan berhasil. Sayangnya, makhluk hidup yang mereka bawa berubah menjadi abu saat memasuki Danau Jiwa, tanpa meninggalkan jejak. Benda-benda mati yang mereka bawa juga tenggelam ke laut tanpa jejak. Di sarang naga tak berujung, Qin Chen menelusuri kembali langkahnya. Naga leluhur primordial senior. Sarang naga apa ini? Qin Chen tak kuasa menahan diri untuk bertanya saat mereka melewati sarang naga. Haha, bukankah ini spektakuler? Kata naga leluhur primordial dengan ekspresi puas di wajahnya. Sarang naga ini adalah tempat aku, leluhurmu, berlatih kultivasi. Aku mengumpulkan kayu naga suci yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh dunia dan memadatkannya menjadi sarang ini. Di titik terdalamnya terdapat inti kayu naga suci. Titik, kurasa, tak ada sarang naga lain di dunia ini yang lebih megah daripada sarangku. Naga leluhur agung yang sunyi berkata dengan bangga. Apa hebatnya, sarangnya cuma lusuh. Sekarang aku hanya bisa bersembunyi di batu pecah ini. Kata semut kecil itu sambil cemberut. Dasar serangga busuk. Percaya atau tidak, aku akan memanggangmu. Naga leluhur agung yang sunyi gemetar karena marah. Ini bola nagaku. Apa kau mengerti bola naga? Dasar orang desa yang bodoh. Naga leluhur agung yang sunyi dan semut kecil itu mulai mengumpat lagi, membuat Qin Chen terdiam. Setelah menghentikan semut kecil itu, ia terus bertanya kepada naga leluhur agung yang sunyi tentang alam rahasia ini. Senior Hong Huang Zulong, bagaimana kita akan menyingkirkan sarang naga ini? Lagi pula, ini sarang lamamu. Jika kau mengikutiku pergi, aku harus membawa sarang ini bersamamu, kan? Haha, kau ingin mengambil sarang naga kekacauan. Bukannya tidak mungkin. Hong Huang Zulong tersenyum dan berkata, tentu saja mustahil dengan kekuatanmu saat ini. Sarang naga kekacauan berisi ribuan ruang. Hal ini tidak sesederhana yang kau lihat. Alasan mengapa kayu naga ilahi menjadi material utama klan naga sejati adalah karena mengandung kekuatan istimewa. Kau tidak memiliki jiwa naga sebelumnya, jadi kau tidak bisa merasakan sesuatu yang istimewa. Tapi jika kau memasuki inti sarang naga ini sekarang dan membiarkanku, leluhurmu, mengaktifkannya, kau akan dapat merasakan betapa istimewanya sarang naga ini. Titik petik 2. Hong Huang Zulong melirik naga kecil itu dan berkata, mengesampingkan hal-hal lain,
Akan sulit bagi makhluk kecil ini untuk berubah menjadi naga sungguhan tanpa puluhan ribu tahun. Namun, jika dia berlatih di sarang naga kekacauan ini, aku khawatir waktu yang dihabiskannya bisa berkurang ribuan atau bahkan puluhan ribu kali lipat. Ini bisa dianggap sebagai harta karun klan naga sejatiku. Qin Chen terkejut ketika mendengarnya. Bisakah itu mengurangi waktu latihan naga kecil itu ribuan atau bahkan puluhan ribu kali lipat? Setelah naga leluhur primordial mengatakan ini, Qin Chen memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan sarang naga kekacauan. Namun, seperti danau jiwaku, sarang naga kekacauan ini jelas bukan sesuatu yang dapat ditampung oleh ruang penyimpanan biasa. Bahkan dunia kecilmu pun mungkin tak berdaya. Kecuali, seperti yang kujanjikan sebelumnya, aku bisa membiarkan dunia kecilmu berevolusi menjadi dunia kekacauan. Dunia kekacauan. Awalnya kupikir kau hanya punya satu ruang penyimpanan. Tapi aku tak menyangka kau ternyata punya dunia kecil. Jika kau bisa menemukan cakram giok kekacauan, kau bisa mengembangkan dunia kecilmu menjadi ruang kekacauan. Lalu, dengan bantuanku, merebut sarang naga kekacauan ini akan sangat mudah. Cakram giok kekacauan. Mata Qin Chen dipenuhi kegembiraan. Dan ia semakin menantikan cakram giok kekacauan. Memasuki sarang naga membutuhkan waktu cukup lama bagi Qin Chen, tetapi keluar darinya tak lama. Hanya dalam sekejap, Qin Chen telah meninggalkan sarang naga dan tiba di alam rahasia yang terpencil ini. Memandang keluar, bintang-bintang terbengkalai dan gua-gua yang runtuh melayang di kejauhan, menciptakan kesan luas tak terbatas. Sarang naga Qin Chen hanyalah sudut kecil dari hamparan luas ini. Aku tak percaya tempat ini begitu bobrok. Naga leluhur agung yang sunyi meninggalkan sarang naga dan merasakan dunia luar. Mendesah tak dapat dijelaskan. Jantung Qin Chen berdebar kencang. Naga leluhur agung yang sunyi senior. Tempat apa sebenarnya ini? Mengapa menjadi seperti ini? Dan, dengan kekuatanmu, bagaimana kau bisa terjebak dalam bola naga hitam ini? Tempat ini tak diragukan lagi merupakan tempat yang sangat tangguh di zaman kuno. Dan dari apa yang dikatakan naga leluhur agung yang sunyi sebelumnya, sepertinya ia terpaksa menyegel jiwanya di dalam bola naga hitam. Apa yang terjadi saat itu hingga menyebabkan ini? Bab 3939 Alam Api. Ini, ceritanya panjang, dan menyangkut rahasia besar di alam semesta. Naga leluhur primordial mendesah. Dahulu kala, terjadi kerusuhan di sini, yang menyapu bersih banyak makhluk purba kala itu. Itu kecelakaan, tapi juga takdir. Singkatnya, ini sangat rumit. Lebih baik kau tidak tahu rahasia ini. Atau kau tidak akan sanggup menanggung hubungan sebab dan akibat seperti ini sekarang. Cek, kurasa kau dipukuli begitu keras sampai-sampai kau tak punya pilihan selain menyegel jiwamu. Kata Xiao Yi dari samping. Kali ini, naga leluhur agung yang sunyi tidak kehilangan kesabarannya. Ia hanya menatap Yi kecil dengan ekspresi serius dan berkata dengan tenang. Terserah apa katamu. Ini melibatkan rahasia alam semesta, yang bahkan aku sendiri hanya mengerti sebagian. Lagi pula, aku tidak pernah terpapar pada kedalaman terdalamnya saat itu. Jadi wajar saja aku tidak bisa bicara terlalu banyak. Jika aku benar, tidak apa-apa. Tetapi jika aku salah, anak manusia ini akan mengembangkan kesalahpahaman yang tak terkatakan tentang alam semesta, yang akan membahayakannya, kecuali jika ia menjalani hidupnya sebagai seorang yang terhormat dan tidak ingin mencapai akhir evolusi hidupnya. Hati Qin Chen bergetar. Kata-kata naga leluhur agung yang sunyi itu mendalam. Tetapi Qin Chen dapat merasakan bahwa meskipun ia sengaja menyembunyikan sesuatu, ia tidak berbohong. Rahasia alam semesta. Apa itu? Rahasia itu benar-benar memengaruhi jalan hidupnya di masa depan. Sedikit dilebih-lebihkan. Apakah itu benar-benar dilebih-lebihkan? Yi kecil dan Xiao Huo tampak juga terkejut dengan keseriusan naga leluhur agung yang sunyi. Bagaimana menurutmu? Naga leluhur primordial berkata dengan tenang. Terlepas dari apapun, leluhur kalian, cacing leluhur primordial, juga bertempur sengit di sini, menumpahkan darah ke seluruh kehampaan. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak serangga pemakan kekosongan di sini? Mereka bertransformasi dari jejak aura yang ditinggalkan leluhur kalian. Meskipun aura mereka telah menjadi sangat lemah selama miliaran tahun terakhir,
mereka tetap melahirkan kehidupan baru. Hal ini membuat Qin Chen terkesiap, agak terkejut. Serangga pemakan kekosongan ini, yang bahkan para Earth Venerable tingkat puncak pun akan mundur, ternyata bertransformasi dari aura yang ditinggalkan setelah pertempuran cacing leluhur primordial. Sungguh mengejutkan. Di dalam kehampaan yang tak berujung, berbagai kekuatan misterius melonjak. Naga leluhur primordial senior, di mana tepatnya cakram giok kekacauan? Tanya Qin Chen. Aku belum yakin, tapi benda ini pasti ada di dunia ini, kata naga leluhur primordial. Rasakan di mana aura api paling kuat di sini. Ayo kita pergi ke alam api itu dulu. Alam api, ya. Seharusnya ada alam rahasia di dunia ini yang berisi aura api tak berujung. Tapi aku tidak tahu persis di mana letaknya, Tuan Long, karena dunia ini tidak statis. Kau harus menjelajahinya sendiri. Qin Chen mengangguk, lalu duduk bersila di kehampaan. Ia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Jadi untuk saat ini ia hanya bisa mendengarkan naga leluhur primordial. Jika pihak lain memiliki niat jahat, ia bisa dengan mudah menangkalnya dengan cakram giok penciptaan Qian Kun dan pohon iblis Myriad Words sebelum mereka sempat menyerang. Qin Chen menutup matanya, dan kekosongan karma memancar. Aura tak berbentuk meresap ke udara, merasakan perubahan di dunia ini. Tiba-tiba, segala sesuatu di sekitarnya menjadi halus, dan segala sesuatu di langit dan bumi lenyap menjadi ketiadaan. Kemudian, di dalam kehampaan ini, berbagai warna cerah melonjak, menampakkan aura yang unik. Qin Chen segera mengerti bahwa setiap tarikan napas di sini mewakili alam rahasia yang kuat. Misalnya, sarang naga kekacauan yang paling dekat dengan tempat ini menunjukkan kekuatan kayu. Ketika Qin Chen mengaktifkan Void Flame, naga leluhur primordial memandang Void Flame yang melayang di atas kepala Qin Chen dengan terkejut. Anak ini, dia punya cukup banyak harta karun. Dia bahkan telah memadatkan Void Flame. Ini wajib dimiliki untuk jalur apapun. Gumamnya, jelas terkejut oleh Void Flame yang melayang di atas kepala Qin Chen. Dalam persepsi halus Qin Chen, secerca api perlahan muncul. Sebagai seorang alkemis dan pemurni senjata, penguasaan Qin Chen atas jalan api jauh melampaui Venerable rata-rata. Dikombinasikan dengan Void Flame, Qin Chen dapat merasakan kekuatan api dari dalam kehampaan ini. Mata Qin Chen tiba-tiba terbuka, menatap ke arah dunia terpencil yang terbengkalai. Dia samar-samar merasakan aura api samar ke arah itu. Mungkin alam api yang dibicarakan oleh naga leluhur primordial. Dengan sekejap tubuhnya, Qin Chen langsung melesat menuju kehampaan. Sepetak dunia ini benar-benar kosong, hampir tanpa satu makhluk pun. Namun, Qin Chen tahu bahwa hampir setiap makhluk kuat di Myriad Divine Vault telah berkumpul di sana, setelah memasuki berbagai alam rahasia. Senior Hong Huang Zulong, apakah cakram giok kekacauan telah diambil? Inilah kekhawatiran terbesar Qin Chen. Jangan khawatir. Cakram giok kekacauan itu luar biasa. Cakram itu tidak mudah diakses oleh orang biasa, dan sangat rahasia. Cakram itu tidak akan mudah diambil. Hong Huang Zulong merasa yakin. Setelah merasa yakin, Qin Chen melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba, sebuah reruntuhan melayang muncul di hadapannya. Di dalam reruntuhan itu, bola-bola api melayang. Dan di dalam api-api ini, pusaran api berputar-putar. Bola-bola api itu tertarik ke dalam pusaran. Aura api terpancar dari pusaran ini. Ini dia, Hong Huang Zulong tiba-tiba berkata. Apakah ini alam api? Qin Chen menatap reruntuhan api yang melayang, dan pusaran kecil itu dengan sedikit terkejut. Alam api berada di dalam pusaran api ini. Kau bisa mencapainya dengan masuk. Namun, berhati-hatilah agar tidak terperangkap oleh api yang melayang. Jika kau terperangkap, percikan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Jika kau ditelan api, bahkan aku, Tuan Long, tak akan bisa menyelamatkanmu. Kau akan langsung terbakar. Hati Qin Chen bergetar, begitu mengerikan. Namun karena naga leluhur agung yang sunyi telah berkata demikian, Qin Chen tentu saja tidak berani gegabah. Ia dengan hati-hati menghindari api. Untungnya, api itu hanya melayang di sana dan tidak menyerang. Jika tidak, dengan begitu banyak api yang melayang, Qin Chen akan kesulitan mencapai pusaran. Lompat ke pusaran sekarang, kata naga leluhur agung yang sunyi.
Qin Chen menarik napas dalam-dalam dan melompat tanpa ragu. Ia mengikuti api menembus pusaran. Jatuh terus-menerus. Setelah jatuh cukup lama, Qin Chen tiba-tiba menginjak tanah yang kokoh. Ketika Qin Chen keluar dari pusaran, ia melihat lautan api yang luas. Terlebih lagi, api itu bersinar dengan semburat keemasan samar, membuat seluruh lautan api tampak seperti lautan emas yang luas dan tak terbatas. Apa itu? Qin Chen tiba-tiba menatap langit. Langit di atasnya tiba-tiba tertutup oleh api hitam pekat, yang menutupi seluruh lautan api emas yang luas. Terlebih lagi, api hitam ini berputar-putar tanpa henti, tampak seperti darah hitam yang mengalir, memberi kesan bahwa gelombang darah sedang bergulung-gulung di langit. Bab 3940. Merit api teratai emas. Terlebih lagi, dari lautan api hitam yang pekat ini, gemuruh-gemuruh meletus dari waktu ke waktu, seolah-olah ada binatang prasejarah yang meraung dalam amukan. Aura api yang mengepul turun ke atas Qin Chen, dan berdiri di tengah kobaran api laut langit laut yang luas ini. Ia merasa sangat tidak berarti. Pada saat ini, Qin Chen seperti perahu kecil yang hanyut di lautan, merasa seolah-olah itu bisa dimusnahkan kapan saja. Bas, di dalam tubuh Qin Chen, api kehampaan melonjak, menahan aura api tak berujung di sekitarnya. Qin Chen memiliki perasaan bahwa api emas yang luas dan api darah hitam di hadapannya mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan seorang Earth Venerable tingkat puncak akan hancur dan terbakar menjadi ketiadaan. Jika mereka masuk kekuatannya jauh lebih dahsyat daripada api yang kau miliki sekarang. Kupikir dia akan selamat dari siklus reinkarnasi dan berkelana lebih jauh daripada aku. Sekarang tampaknya orang tua itu telah binasa. Mungkin bahkan lebih menyedihkan daripada aku. Qin Chen mendengar sedikit emosi dalam nada suara naga leluhur agung. Ia berkata dengan tenang, "Ayo pergi. Bagaimana kalau kita terbang ke sana?" Tanya Qin Chen, menatap lautan api keemasan yang luas di hadapannya. "Tidak. Kau tidak bisa terbang ke sini. Jika kau memaksakan diri terbang ke langit, api hitam dan merah darah di atas akan membakarmu. Tempat ini diselimuti oleh kekuatan tak terkalahkan, sehingga sulit bagi siapapun untuk terbang di atasnya. Kita hanya bisa berjalan di atas api." Naga leluhur agung menggelengkan kepalanya. Mendengar kata-kata naga leluhur primordial, Qin Chen tak kuasa menahan diri untuk mencoba terbang. Benar saja, ia hanya beberapa kaki di atas tanah ketika tiba-tiba ditekan oleh kekuatan yang sangat berat, membuatnya bahkan tidak bisa terbang. Dunia yang aneh. Qin Chen agak terkejut. Dunia ini diselimuti oleh kekuatan tak terlihat, membuatnya sulit bergerak. Sungguh menakutkan. Berjalan di atas api. Api emas ini memiliki aura yang mengerikan. Jika kau tidak hati-hati, kau akan terbakar menjadi abu. Kata Qin Chen dengan suara berat. Api emas ini disebut api teratai emas kebajikan. Selama kau tidak sengaja memprovokasinya, setidaknya hidupmu akan aman. Namun, api hitam dan merah masing-masing adalah api teratai hitam pemusnah dunia dan api teratai merah karma. Bahkan sedikit saja dari mereka bisa mengancam jiwa. Jadi berhati-hatilah, kata naga leluhur primordial. Mendengar ini, sosok Qin Chen melesat, langsung melayang ke lautan api emas. Seperti yang diduga, kakinya terasa seperti menginjak sepetak kapas lembut yang tidak rata. Api teratai emas kebajikan yang berkobar membakar dengan panas yang mengerikan. Tetapi selama seseorang masuk tanpa jatuh ke lautan api keemasan, hanya berdiri di atasnya akan aman. Ayo pergi. Seharusnya banyak orang telah tiba di alam api ini. Kita harus masuk dengan cepat. Naga leluhur primordial memperingatkan. Qin Chen mengangguk. Sosoknya berkelebat, berubah menjadi aliran cahaya, terus-menerus menginjak gelombang lautan api keemasan dengan kecepatan kilat. Sungguh menakjubkan. Qin Chen menginjak lautan api keemasan, merasakan dunia di sekitarnya. Di dalam dunia ini, tidak ada hukum lain. Hanya aura paling murni dari Dao Api Agung, yang memenuhi pikiran Qin Chen. Kau kembangkan api karma kekosongan, sehingga kau dapat mengaktifkan hukum api dan lihat apakah kau dapat menyerap api teratai emas kebajikan ini. Naga leluhur agung, yang sunyi tiba-tiba berbicara. Hati Qin Chen tergerak. Sebenarnya, ia sudah mencoba. Bahkan tanpa peringatan dari naga leluhur agung yang sunyi. Api void di dalam tubuhnya melonjak. Dan tiba-tiba,
Qin Chen merasakan gumpalan api teratai emas merit perlahan memasuki tubuhnya. Lalu, menyatu dengan api void-nya. Namun, kekuatan api teratai emas merit ini dengan cepat menghilang setelah memasuki api void, tak tertahan di dalamnya. Saat ia terbang, Qin Chen terus-menerus menyerap api teratai emas merit. Tetapi setelah waktu yang lama, Qin Chen bingung karena ternyata api void-nya tidak bertambah banyak. Semua api teratai emas merit yang telah memasuki tubuhnya sekali lagi menghilang. Seolah-olah tubuh Qin Chen seperti corong, tak mampu lagi menahan api teratai emas merit. Apa yang terjadi? Qin Chen mengerutkan kening. Jalur apimu masih terlalu lemah untuk menyerap api teratai emas berjasa ini. Lagi pula, jalur api alam api ini mengikuti jalur yang berbeda. Namun, kau bukannya tanpa manfaat. Api teratai emas berjasa dapat membuat apimu semakin murni. Kau mungkin tampak belum menyerapnya. Tetapi kenyataannya, apimu telah mengalami beberapa transformasi mendasar. Kata naga leluhur agung. Hah, Qin Chen merasakannya dengan saksama. Memang, meskipun aura api karma void belum menguat, tampaknya telah berubah seiring masuknya api teratai emas berjasa. Qin Chen tidak dapat menentukan perbedaannya secara spesifik. Jangan khawatir, luangkan waktumu untuk menyerapnya. Kau akan melihat perubahan pada apimu nanti, kata naga leluhur agung sambil tersenyum. Mendengar ini, minat Qin Chen tumbuh. Ia terus terbang menembus api emas, terus-menerus menyerap kekuatan api teratai emas berjasa untuk membersihkan api karma void miliknya. Lautan api emas ini luar biasa luas. Qin Chen terbang melewatinya terus-menerus. Setelah waktu yang tak diketahui, Qin Chen akhirnya mencapai kedalaman lautan api keemasan yang luas ini. Qin Chen melihat sekeliling dan melihat bahwa, jauh di dalam lautan api keemasan yang luas ini, sejumlah makhluk kuat telah berkumpul. Satu demi satu, para venerable berdiri dengan gagah di atas api keemasan. Semuanya terhenti di jalur mereka, seolah-olah terhalang oleh sesuatu. Para venerable ini memancarkan aura yang berbeda dan mendalam. Beberapa menunggangi perahu raksasa, sementara yang lain melayang ke udara. Masing-masing mengaktifkan harta mereka sendiri, melayang di atas lautan keemasan dengan aura yang tak tertandingi. Banyak venerable berhenti, berkumpul, dan menatap ke depan. Tampaknya sedang mendiskusikan sesuatu. Lebih jauh lagi, Qin Chen melihat sejumlah venerable bumi, termasuk para master dari faksi-faksi tingkat atas. Semuanya tokoh terkenal. Tetapi semuanya berhenti. Apa yang mereka lakukan? Qin Chen terkejut. Hehe. Mereka terhalang di sini. Menyeberangi lautan api ini dan memasuki kedalaman alam api tidaklah mudah, kata naga leluhur primordial sambil tersenyum. Terhalang di sini. Qin Chen bingung. Ia mendekat dengan cepat dan menarik perhatian banyak venerable yang hadir. Mereka semua melihat ke sini. Namun, orang-orang sering mendekat ke sini. Ketika Qin Chen mendekat, banyak master yang pernah melihat Qin Chen membunuh Dark Walking Earth Venerable sebelumnya menunjukkan ekspresi serius. Dan di sini, Qin Chen benar-benar melihat Vajra Earth Venerable dari klan Batu Raksasa dan Ghost Zen Earth Venerable dari klan Yin Buddha.